Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mimpi melihat mantan bersanding dengan orang ketiga. Maka lakukan ini agar yang terjadi sebaliknya. Ya. Jadi ada mimpi itu melihat mantan bersanding di pelaminan bersama orang yang ketiga. Apa Anda pengen mimpi itu menjadi terwujud? Kan tidak. Anda tentu berharap agar yang terjadi adalah sebaliknya. Anda yang bersanding di pelaminan bersama dengan mantan yang Anda cintai. Ya. Nah, itu termasuk mimpi horor atau tidak tuh? Ya. Jadi sebagian kita akan memahami bahwa mimpi serem itu adalah mimpi misal dikejar oleh kuntilanak, ya, atau berantem dengan genderuwo misal, ya. Itu kan definisi mimpi serem bagi kita. Tetapi sesungguhnya ketika Anda bermimpi melihat mantan menikah atau bersanding di pelaminan dengan orang ketiga, itu sebenarnya juga mimpi horor tuh, mimpi serem bagi Anda. Ya, bahkan kalau Anda mimpi harus berhadap-hadapan dicegat 10 orang preman, bangun tidur ya selesai. Mungkin 15 menit Anda sudah lupa dengan mimpi itu tadi. Tapi ketika Anda mimpi melihat mantan bersanding dengan orang lain, itu mungkin bangun tidur Anda sampai nangis. Berhari-hari bisa kepikiran tentang mimpi tersebut. Curhat sana, curhat sini. Pengen tahu apa arti dan maksud dari mimpi yang seperti itu tadi. Nah, jadi sesungguhnya ketika sebuah mimpi itu masuk dalam klasifikasi mimpi yang serem menurut kita, kan orang masing-masing punya parameternya sendiri, ya. Jadi saya ditanya oleh anak-anak saya, ayah pernah tidak mimpi misal ketemu dengan yang serem-serem, ya, misal kuntilanak segala macam? Pernah, saya jawab begitu. Karena kan kita nonton film, informasinya kita serap di film itu. Terus apa yang ayah lakukan ketika dalam mimpi? Nah, itu menariknya, saya bilang. Kalau orang dikejar, kalau ayah malah ngejar-ngejar dia. Ya, begitu. Jadi, maka saya bilang ke anak-anak saya, parameter orang tentang mimpi itu bisa berbeda-beda antara satu dan lainnya. Tetapi mimpi secara keseluruhan yang membawa dan membuat mood seseorang menjadi buruk, menjadi tidak baik, itu bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi mimpi serem. Ya. Jadi kalau saya mimpi ketemu dengan kuntilanak tadi, itu tidak termasuk mimpi serem bagi saya, karena biasanya saya yang ngejar dia, ya. Dan kemudian ya macam-macam, ya. Saya bilang tuh ke kuntilanaknya, sini tak bacakan hizib barki misal begitu, ya, atau tak bacakan hizib nasor gitu. Jadi kalau bermimpi itu malah bagi saya menyenangkan sekali itu, yang seperti itu tadi, ya. Terus anak saya tanya tuh, kalau yang klasifikasi mimpi serem itu yang bagaimana? Ya, misal mimpi mau berangkat ujian sekolah, itu ada beberapa hal yang sampai hari ini saya masih kemimpi-mimpi terus.
biarpun itu sudah berlalu selama puluhan tahun. Nah, itu termasuk mimpi serem tuh. Atau mimpi ketemu dengan guru yang galak ya. Sampai kita dewasa, sampai kita tua masih kemimpi-mimpi juga. Karena mereka akan membentuk diri kita pada masa yang awal sekali itu, masa-masa SD. Itu bisa saja jadi mimpi serem bagi kita. Tapi justru mimpi yang ketemu hantu-hantuan itu tidak serem, karena bagi beberapa orang yang begitu-begitu itu bukan hal yang serem. Ya, seperti halnya ular. Bagi sebagian orang, ular itu hal yang menakutkan. Tapi bagi yang lain hal yang menyenangkan, bahkan menjadi hobi. Ya, hantu-hantuan itu, setan-setanan itu, ya, iblis, jin dan lain-lain. Bagi sebagian orang itu hal yang menakutkan, tapi bagi orang yang diberikan bakat ya untuk berkomunikasi, melihat, ya, kemudian mengusir mereka, itu bukan sesuatu yang menakutkan, itu biasa saja karena itu pemandangan yang mereka lihat kan setiap hari, seperti halnya mereka melihat manusia. Nah, jadi semua orang punya parameternya sendiri-sendirilah tentang mimpi tadi. Nah, tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa mimpi melihat mantan di pelaminan, apalagi sampai berumah tangga dengan orang ketiga, itu secara umum bagi Anda semua adalah masuk ke dalam klasifikasi mimpi yang serem, mimpi horor ya. Nah, kalau mimpi itu masuk ke dalam klasifikasi mimpi yang serem ya, mimpi horor, mimpi yang tidak pernah Anda harapkan, maka mimpi-mimpi yang demikian itu berasal dari setan. Karena itu, kalau Anda bermimpi seperti ini dan berharap agar itu tidak pernah terjadi di dunia nyata, maka jangan pernah Anda ceritakan kepada siapapun. Tidak usah tanya-tanya takwilnya apa, artinya apa. Ya, ini saya mimpi melihat mantan saya bersanding di pelaminan, Pak Ustadz. Itu artinya apa? Tidak usah diceritakan. Ya, apalagi sampai Anda ketik di komen ya. Nanti ada yang mengaminkan malah jadi betul. Ya, mantan Anda menikah dengan orang ketiga. Karena itu, kalau Anda berharap itu tidak pernah terwujud, mantan bersanding dengan orang ketiga, selesai bermimpi, lupakan, karena mimpi-mimpi yang seperti ini yang membuat Anda merasa galau, merasa bad mood, merasa dipermainkan, dan seterusnya, itu adalah mimpi-mimpi yang berasal dari setan. Ya, jadi prinsipnya itu ya. Kalau Anda tidak mau mimpi itu terwujud di dunia nyata, jangan pernah Anda ceritakan kepada siapapun mimpi-mimpi yang serem bagi Anda tadi. Nah, di dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir ya, jadi Jabir berkata bahwa ada seorang laki-laki yang bercerita tentang mimpinya yang serem tadi ya, mimpi yang tidak pernah dia harapkan, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuhaddisin nas bitala'ubi syaitani bika fi manamika." Wa qala, "Sami'tu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam ba'du yakhtub, faqala la yuhaddishanna ahadukum bitala'ubi syaitani bihi fi manamihi." Jangan kau ceritakan kepada orang lain ulah setan yang mempermainkan dirimu di alam mimpi. Setelah kejadian itu, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam khutbahnya, janganlah kalian menceritakan ulah setan yang mempermainkan dirinya di dalam mimpinya. Ya,
Jadi jelas ya, yang masih bertanya-tanya kalau mimpi melihat mantan dengan sesuatu yang tidak pernah Anda harapkan, maka jangan pernah Anda ceritakan kepada orang lain. Dan ketika Anda akan berangkat tidur, jangan lupa berdoa, mohon kepada Allah untuk diberikan mimpi yang indah. Ya, yang Anda sebutkan, misal pengen mimpi bisa berjumpa dengan mantan. Semoga mimpi yang indah itu terwujud, dan mimpi yang tidak indah itu tidak pernah terwujud. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.